الفاتح لرسولنا وحبيبنا وشفينا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته ثم إلى أرواح من أولياء والشهداء والسلين عن الراشدين ثم إلى أرواح والدين مشايخنا ومعلمنا وزير الوقوف علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى أرواح خصوصا سيدي بن عبد الكريم القادر حسن السماني Datuk Bayan Syekh Muhammad Al-Sad bin Abdullah Al-Banjari, Guru Sakumul Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Tuan Guru Al-Mamah Kusamin bin Tuan Guru Haji Ramli, dan mu'alif bil hajjal kitab birahmatika ya Rahman Rahimin, annallaha yaghfir lahu wa yarhamu wa yalidarjatu bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alamihim wa nafatihim bid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam berbuat ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka tutuha kita, semoga senantiasa dipeliharakan, diberikan kesehatan untuk mereka semua. Kemudian yang ulun hormati dan ulun cintai para jamaah Majelis Taklim An-Najah yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, mewarning dengan kita semua. Kata beliau, nikmatani maqbulun bihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, di mana dua nikmat ini kata beliau banyak mereka yang lalai, banyak mereka lengah, sehingga dengan kelalaian, dengan kelengahan mereka tersebut nantinya akan menimbulkan suatu penyesalan yang tiada arti lagi. Apa dua nikmat tersebut? Yang pertama kata Rasulullah, as-sehat, yakni nikmat kesehatan. Jujur kada? Jujur kada? Ada nyebut kada bujur kan paling larang sudah sehat nih lah. Amun kada sehat ben kada kau hadir di sini, yalah. Biar bakarung duit di rumah, amun orangnya penyakitan. Kada ada gunanya, yalah. Jujur kada? Nang bagus tuh sehat duit bakarung di rumah tuh nyaman, yalah. Apalagi orang nang dalam keadaan sakit ini
jelas sudah keadaannya beda dengan orang yang sehat. Jangankan hendak beraktivitas nang bermacam-macam, makan gin baharit benar. Ya kada baharit bujur-bujur. Ini nikmat kesehatan. Maka daripada itu, ujar Rasulullah, mumpung diberikan kesehatan, gunakan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya agar nantinya menimbulkan suatu kemanfaatan yang mana akan memberikan suatu keberuntungan nantinya kepada diri kita. Orangnya lagi kada garing, iya aja. Imbas sudah garing hanya ingat nampak, ingat di Tuhan. Baca. Ketika ini sehat, apalagi malam ini malam tahun baru ya lah. Dari malam tahun baru malam ini, nih, hadapi ingat. Dan ingatlah, di malam-malam tahun baru ini adalah suatu malam yang sangat apa aja kita harus berhati-hati. Sebab di malam ini adalah bukannya malam suatu kegembiraan bagi diri kita, namun kita diingati oleh Allah Ta'ala. Bertambah setahun negeri mong benar, berkurang umur. Yalah, berkurang umur. Artinya jatah kita ini semakin hari, semakin tahun, semakin berkurang. Kalau kita tahu sudah semakin berkurang, maka kita disuruh introspeksi dengan diri kita. Apakah di tahun-tahun yang kita jalani sekarang ini, tak banyak nang baiknya kah? Banyak berbuat amal, atau justru sebaliknya? Banyak berbuat maksiat, atau kita lewatkan begitu saja dengan suatu kemalasan, sehingga orang tersebut nantinya akan mengalami suatu korban waktu nang mana itu perlu, ini harus bersedih hati, jangan bergembira. Makanya begitu kita menemui di akhir tahun ini, disuruh nih dibanyaki berzikir, dibanyaki bertaubat. Ya Allah, dibanyaki bertaubat supaya kita jangan terlena, jangan lengah. Jangan lengah kita. Bagaimana ujar Imamul Ghazali mengatakan kepada murid-murid beliau, ujar Sidin memandangkan dengan murid Sidin, ingatlah Sidin beberapa daripada nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kesan umatnya, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Ujar Rasulullah, tanda berpalingnya Allah dari hambanya. Nih tandanya nih. Napa tandanya? Yang pertama napa? Istighaluhu bima la ya'nihi. Ia disibukkan dengan sesuatu yang kada memberi manfaat biasanya. Nah jelas kalau dah. Ulun mohon maaf aja bang, tergantung ya Allah sarah aja. Kita betul tunggu mau tengah malam gina, tunggu geluyuran segala macam ya lah. Dan terkadang suasana tahun baru ini berbeda dengan suasana di malam-malam lain. Iyalah. Ini di Kota Gana melihat toh. Lihat aja. Kalau di hari nang lain penginapan mungkin ada nang kosong. Hotel baginya lagi, lihat di malam tahun baru ini. Boleh biar menceknya. Mungkin besar toh. Kenapa? Penuh seberataan. Kenapa? Sudah di booking seberataan. Lihat pulang, baik di gang-gang gina, baik pulang di wilayah-wilayah nang lain, nang tadinya sunyi, sepi, rame. Ada nang musik gaduguman gina. Tahu dibentok nelang tahu jolon nih. Ini nang di kota Taganal ibaratnya kan, nang Solo nalami, nang sunyi jadi rame, macam-macam masakan. Ada nang memanggang jagung, ada yang memanggang sate, ada macam-macam pokoknya pesta besar-besaran orang nih. Belum lagi nang lain-lainnya tuh belum. Ingatlah orang nang ini, ada ingat. Makanya jar Rasulullah tadi mengingatkan dan umatnya tadi supaya jangan terlena, jangan tabuai kita dan demikian. Ingatlah umur kita. Makanya kita disuruh banyak-banyak bertaubat. Bertaubat disuruh, bukannya berremian. Bila mana
orang itu sudah Allah berpaling, ada ketujuh lagi dilihatkan gawian-gawiannya dan dikerjakannya, kemungkinan banyak ada manfaatnya. Artinya apa? Ada memberi kebaikan gesan dirinya di dalam segi ibadahnya, ruginya kosong nilainya. Nah ini yang kita takutkan. Padahal nah demikian tadi kita dianjurkan supaya bertaubat itu tadi apa? Supaya mengingat dengan diri kita, jangan-jangan kita kada tahu bisa jadi umur kita ada sampai di tahun yang akan datang. Maka daripada itu jar Allah Ta'ala memperingatkan di dalam surah At-Tahrim ayat 8 menyatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ujar Allah Ta'ala, maka apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat mengundurkan dan memajukannya walau sesaat pun. Nah, artinya penggambaran ini kada memandang umur. Kalau yang aku tanam ya lawas lagi mati juga, kada. Nah, apalagi umpamanya di dalam acarakan nih, kenapa umpamanya beraramian, bagai kebutan banyak motor laginya lagi. Nah, ini menimbulkan kemungkinan bisa menimbulkan suatu bahaya. Nang tadi umur panjang oleh lantaran berakibat jadi entah ditabrak orang kah, entah menabrak orang kah, segala macam, maka menimbulkan sesuatu penyesalan kena bagi dirinya nang kada kawa dibulki lagi. Kemudian apa lagi? Ujar Rasulullah mengatakan, bila mana Allah sudah berpaling daripada hambanya, lalu ia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, wa innam ra'a dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khulika lahu. Maka ujar Rasulullah, dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan waktu daripada umurnya untuk selain daripada ibadah, itu kena menimbulkan suatu kerugian bagi dirinya. Jadi artinya di ujung ni munnya kawan kita banyaki bahimat babacaan. Nah kajian apa ni tiada apa malam kena ada acara ya Allah lah. Nah tinggal pilih aja kita nama tergantung hati kita. Hati kita tergantung mana, tergantung kita ajar lagi memilihnya. Nang mana kita perlu. Kalau kita perlu banyak anak rame-rame silahkan. Kalau kita hendak ibaratnya mengingat dengan diri kita, mengintrospeksi, maka kita mengambil jalan yang lain. Maka nah demikian itu jar Rasulullah, la jadirun anta tula alaihi hasyaratuhu, tentu sangatlah banyak nantinya baginya kerugian yang panjang bila ia melewatkan dengan waktu-waktu yang telah Allah berikan. Makanya tadi begitu sehat, gunakan kesehatan kita sebaik-baiknya. Jangan sampai kena sudah masuk rumah sakit, baik pos, nih bapak nih, bawa oksigen pulang, sudah ungap-ungap kayak bang. Nah, kayak ini nggak ada gunanya lagi sudah, iyalah. Nah sudah kayak ini, sebab kenapa? Walaupun kita menyesalinya berulang-ulang, kada bakalan Allah buliki lagi waktu itu tadi. Dan banyak orang ketika sudah mengalami yang demikian, ketika waktu sehatnya digunakannya nang hal-hal nang kada berguna, nang kada bermanfaat, ketika ia duduk di kursi roda, melihat orang lain tulakan ke majelis, melihat orang lain tulakan ke masjid, hanya resitu banyak mata mulai bertidikan, hanya resitu timbulnya penyesalan. Untung juga ya Allah lah, untung juga ada juga penyesalan, untung juga, tapi penyesalan tadi sudah terlambat. Nah makanya sebelum terjadi demikian tadi kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama maksiat. Yang kedua ya Rasulullah, wal faraq adalah kelapangan daripada waktu kita. Jadi dua ini, sehat lawan kelapangan waktu. Di mana ada waktu kita, maka kita gunakan. Jangan kita mesti bagi kawanan, oh banyak Allah. Ini ada banyak Allah sinilah. Mohon maaf lu lah, mana dengarannya lah. Kalau yang banyak lah. Umanya Allah, jadi kita ke majelis ya.
Mapa jasiden menjagi cucu lagi nah. Menunggu cucu lagi. Ini sudah kenal cucu pulang, dibawa pulang. Yuk kita majelis. Jasiden ada pulang halus pulang, ya cucu ratannya pulang. Apabila pulang tulak ya kalau. Umanya ke mana? Umanya ini ke mana? Apabila kita nak beribadah pulang. Apabila kita nak maisi dengan diri kita dan amal-amal ibadah. Sebab amal yang kita siapkan tugasan diri kita. Jangan kita terbuai disebabkan oleh lantaran keadaan yang menimbulkan kita lalai untuk berbuat suatu kebaikan. Sebab ujar Rasulullah dan apa? Menimbulkan suatu penyesalan yang panjang gina. Bahkan ya Rasulullah wa man wajal arba'ina lam yaqlib khairuhu ala syarihi. Barang siapa ya Rasulullah yang umurnya telah melebihi 40 tahun. Ini menurut lihat dalam marta lebih bertaannya Allah lah. Ulun jegin sudah menjalan 47, enggak ada kersaan 3 tahun lagi setengah abad ya Allah. Kan? Ada kersaan. Jadi heran juga kita ya Allah fajilah. Kenapa di majelis banyak orang tua-tua? Dan memangnya majelis ada orang tua kah? Ya Allah, lihat deh. Hampir kada. Nah, ibaratnya bujang-bujangnya bilang kada lalu lihat nah. Ibu-ibunya maginya lagi iyalah. Nah, ini tadi. Jadi sebujurnya majelis ini kada khusus kesan orang tua, kada. Baik muda orangnya, tua orangnya, bebas. Cuma ya tadi Bang, kebanyakan tadi ya nak kayak jermaluh tadi nunggu kena ujungnya apa? Nunggu ranai aja gina. Menunggu pina tuha, menunggu anak cucu pina ganal hanya kawa. Iya mun kawa. Kalau pina tongkot di orang bertongkat dia kada kawa lagi gina. Ya lah, apalagi naik tangga nak ini. Ya kalau lah, ini tadi. Jadi bila umur 40 tahun sudah nih, sementara ujar Rasulullah amal kebaikannya tadi tidak melebihi daripada amal keburukannya. Bebanget makin tua, makin kita ingat. Kita terkadang nampak melihat ulun lah di Facebook segala macam tak. Bila orang ajar pengantinan terlihat kan, nang naik ke panggung, nang berjoget-joget tu anu kena tuha lihat. Nah, ya Allah, nang paninian kai-kai itu hakun jadi di syuting jurang video. Himung benar kai ini. Ada sebujur ada pian. Mungkin cucunya kah? Hati-hati nang itu tadi kalau pinarabah ya Allah. Kalau pinarabah raum gina. Kada ingat lagi di umur. Anda itu jadi postingan nang kita posting itu tadi itu palingan memberi imung orang tak kurang benar cuma ingatlah hal demikian itu kena ditakutakan menjadi amal jariah nang kada baik. Ini hati-hati bilanya kada bermanfaat kira-kira nang diposting itu kada usah gitu. Ya nah. Munnya nang kada baik usah gitu. Cari nang bermanfaat sekiranya orang membaca nyaman hati orang. Ketika orang melihat terbangkit hati orang hendak juga umpat segala macam itu nang bagus. Ini kada karuan nah ini ini salahnya tadi dikira tadi amal jariah itu cuma nang baik aja kada. Amal jariah itu termasuk hal-hal nang kada baik itu adalah termasuk menjadi amal jariah nang kada baik. Bila mana amal jariah nang kada baik itu masih bertahan, masih dilihat orang, masih ditonton orang, andai orang nampun diri itu kita masuk dalam kubur, maka akan mendapat siksa daripada Allah Ta'ala. Jadi hati-hati benar tak? Lah ingati, nang ada paninian, nang ketujuh berjoget, pokoknya, nang kai menyadar kasih jadi hapus lagi ya Allah. Sadang udah yalah, ya Allah pula, bu, tegang pun ibu-ibu nih, ibu-ibu terus lah, sama aja ya Allah lah nih. Menyata anom pian kurang lebih juga ini nang sudah Tuhan ini nang alihnya ipadegan bila lebih umur 40 tahun ada baik-baik juga tak banyak buruknya masih maka apa aja Rasulullah fal yatajahhar ilan nari maka ujar Rasulullah bersiap-siaplah orang tersebut nantinya menuju nerakanya Allah. Jadi sudah
diingatkan oleh Rasulullah. Apalagi ini kena malam nih ya Allah lah, nih malam tahun baru nih kena. Nah, kalau kayak gini orang musikan, mohon maaf ulun mohon kawa kada usah umpat berjoget-joget kada dibayar orang juga pian. Iyalah, kalau kayak gini amun hendak ibaratnya berramian tu sadang sudah nang lagi anum tu cukup ya Allah lah sudahlah. Nih, sebab kita kada tahu umur, ditakut akan kita kalau hal demikian tadi terjadi. Sebab jarnya dipadahkan jar Allah Ta'ala tadi, kada memandang keadaan. Kalau orang nak anum aja kada, tuha anum sehat, bisa terjadi kemungkinan datangnya suatu kematian. Maka daripada itu, kita senantiasa waspada, berhati-hati dengan diri kita, dan kita menilai, ini nangku gawi ini kira-kira menjadi amal gasan sanggup kah? Atau justru sebaliknya menjadi suatu nang cagar merugikan dengan diri kita. Bila ini umpamanya memang baik, maka lakukan. Bila ini kira-kira kada baik, amun gawa ditinggalkan. Mungkin malam ini bisa rame, bisa siap sudahlah tadi mendengar ini sakar jadi kira-kira lah. Nih bila ketahuan malam ini bagi kita sana ya, ulun undang aja, ulun empat datang beneran. Ya Allah, ada empat mobil kada. Iyalah, empat makan beneran. Mau kumpul kada mun kira menunggu tengah malam suruh ngasih tu iyalah. Nah, butuh tunggu apa tengah malam ya Allah lah. Nah, menunggu ini masalah ini. Menunggu memasak ini, memasak itu segala macam tujuannya tadi nampak merayakannya tadi. Dan ingat bahwa saya nang demikian tadi bukan kita merayakan tapi kesan mengingat dengan diri kita. Ini nang utama benar nang disuruh tadi. Allah senantiasa memperingatkan di dalam surah Al-Imran ayat 135 yang berbunyi walladzina idza fa'alu fahisatan aw jalamu anfusahum, ujar Allah Ta'ala, dan orang-orang yang apabila yang mengerjakan perbuatan daripada keji atau menjalimi diri sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, maka ia segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Jadi bila kita ibaratnya memang ada kesalahan, capati ya kalau wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa-dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi bila kita tahu apa nang cagar kita perbuat tadi kan bermanfaat, maka hindari. Disuruh main hindari. Nah kayak apa? Caranya supaya kita nih nang bertobat meminta taubatnya tadi, nang bujur-bujur nang dapat bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Taubat kita nih. Ujar ahli hikmah memadahkan ada cara dan ciri-cirinya. Tanda orang taubat nang diterima. Nah kayak apa? Yang pertama adalah mengekang lisan dari ucapan yang berlebih-lebihan. Nih, lidahnya ini dijaganya. Kenapa? Kada menggibah orang, kada memandiri orang. Nah, nih jaga benar tak? Bila kita bertobat nih, bapak dah bertobat, lidah dulu dijaga. Utamanya nih lidah. Kenapa pulang? Selain lidah, jangan hendak mengadu domba orang lain. Sebab sebesar apapun pahala yang kita miliki, orangnya ahli ibadah, orangnya dermawan, orangnya pulang apa? Baikan dan orang lain. Tetapi dikala hidupnya ia senantiasa mengadu domba dan orang lain, orang nang rumah tangga baik hancur gara-gara pemandirannya, orang nambah kawan baik rusak gara-gara pemandirannya, maka ingatlah dikala orang tersebut nantinya masuk ke dalam kubur, pasti sudah akan mendapat azab dan siksanya Allah Ta'ala. Pernah Rasulullah SAW pada suatu ketika Sidi melewati kuburan dengan para sahabat. Jadi Sidi melewati kuburan, langsung tak diamnya Nabi ini. Dan diamnya Rasulullah tadi langsung bergetar. Nih, gamis Sidi ini nah. Kelihatan sagi menggetarnya Sidi nih. Melihat kubur aja nih, menggetar. Gamis Sidin bergerak, kemudian wajah Sidin pun langsung pucat melihat. Ketika melihat demikian tadi dia sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi dengan pian ya Rasulullah?
Sampai yang terjadi kayak ini apa garang? Napa Jasiden? Wahai sahabatku, apakah kalian tidak mendengar dengan apa yang aku dengar saat sekarang ini? Kadajen sahabatnya. Aku ujar Rasulullah. Nih, kubur siapa nih? Melihat dua kubur ini yang mana mereka sekarang ini dalam keadaan disiksa oleh Allah Ta'ala luar biasa. Maka ujar sahabat napa? Padahal itu kuburnya si Fulan bin si Fulan. Orangnya Pak Amalan. Orangnya dermawan, baik. Oh, ternyata apa? Kebaikan yang dilakukannya, yang diperbuatnya ternyata di sisi Allah Ta'ala terhapus oleh disebabkan suatu kesalahan waktu hidupnya ketujuh madu domba orang lain. Menyembuti orang lainnya, ma'anjur atar, disiksa oleh Allah Ta'ala. Makanya itu timbul kisah di situ, ya Rasulullah napa menyuruh sahabat nih, olehnya minta pertolongan napa supaya diampuni dosa-dosanya. Ya Rasulullah napa menyuruh sahabat, yuk sahabat kena ambilakan jadakan palapah kurma mambil. Mungkin kita sini kan ada palapah kurma ya lah, bunga rampai. Lalu ada sabutingnya apa lagi? Sabutingnya ini ya Rasulullah lantaran ketika ia kencingnya dianggapnya biasa aja. Waktu jumpa kami berdiri, yuk, waktu jumpa kami berdiri lah. Nanti ini, ya Allah lah. Penjar guru madakan, mohon maaf, ulun terkadang hati-hati. Nang jadi panitia masjid, ya Allah jelas hati-hati. Nang penjar guru nih, hati-hati terkadang baknya tuh namun kau ditinggi, bila bulah babak. Sebab terkadang orang ada tahu dirinya, begitu bak kami terperancingnya, ada lembak pasal najis seberataan. Itu satu. Nang kedua nampak. Nang maulah bak kami khusus berdiri itu hati-hati benar tak? Oleh kenapa? Itu secara kada langsung pasti najis itu tertinggal, terkecuali pian badehem dan badehem itu pun ada caranya. Bukannya kadang itu ada bujur-bujur diurut ada tekniknya. Baduduk bak kami itu yang berdiri. Wah ini kada lalakian aja bisa berdiri beginian bisa berdiri gue. Ay kada berusaha nolong. Alatnya ada orang berjual wah ini nih. Pian mon bajalan umpamanya lah, mohon maaf banyak bajalan pian ke Singapura tuh. Wah ini ada lagi na aneh-aneh tuh macam-macam pian. Ada lagi nang kayak mustahil tuh ada. Pokoknya nang kira-kira di luar nalar kita tuh ada aja wah ini nih. Kan tinggal kita aja lagi anak mau pakai kadanya ya lah. Jadi ada gue alatnya. Kalau ini tuh tukar alatnya itu berdiri juga 4. Nah, jadi jangan ada boleh nang itu tadi. Babnya ada urutnya. Nang demikian tadi akibat lantarannya meremehkan dengan keadaan bakami tadi maka diajab oleh Allah Ta'ala disiksa di dalam kubur. Makanya ketika diambil palapah kurma tadi dibagi sidin 2 ujar sahabat apa ya Rasulullah apakah yang pian perbuat ini nih memberi manfaat atau kada? Nah lalu dipadahkan apa? Selama palapah kurma ini masih hijau baik maka ia akan diberikan oleh Allah Ta'ala keringanan daripada dosa-dosa yang perbuatnya diringankan. Makanya mengkawa tuh kalau dosa ngali-ngali lagi hendak palapah pisang lagi hendak situ ya Allah palapah niur kata lawas juga nyampihnya ya Allah mun bunga rampai itu benar paring ya Allah. Artinya itu selama inya masih basah maka akan senantiasa memintakan ampunan orang nang berada di dalam kubur tadi. Itu luar biasa tuh biar. Ya Allah lah. Nah itu jadi nang kita menuruti bunga rampai segala macam tuh, artinya dasarnya ada. Dasarnya itu tadi. Itu yang pertama. Jadi menjaga lisan baik daripada ghibah, madu domba maupun dengan perkataan dusta. Nah, jadi berdusta jangan dibiasakan. Kemudian yang kedua, tanda orang yang bertobat itu apa? Ujar ahli hikmah apa? Lenyapnya sifat hasud di dalam hati dan tidak mempunyai musuh di masyarakat. Rasa dengki di orang tuh kada. Kalau kita masih ada dengki dengan orang, berarti taubat kita tuh masih belum diterima oleh Allah Ta'ala. Pendengkian makinnya lagi. Nah, dengki ini merusak orang. Amun iri menuruti, ya kalau lah anak menuruti, tapi juga amun dengkinya anak merusak orang. Nah, makanya ini kada boleh benar. Jadi bila ada masih rasa di hati kita tak tanam nang demikian, berarti kita nambah doa nang tiap waktu
siang malam itu tadi meminta ampunan Allah Ta'ala, berarti masih belum sampai taubat kita tadi. Kemudian yang ketiga adalah menghindari diri dari bergaul dengan kawan-kawan nang jahat nang kada baik. Jadi bila kita bertobat, pilih kawan nang sekira kita begitu memilih kawan, maka kawan ini bila kita ada memiliki kesalahan, dinasihatinya. Nah, bila kita salah, dinasihatinya, dibaikinya, bukan malah dicacinya kita, ditampalaknya kada. Begitu melihat ingat kita dan Tuhan. Artinya apa? Begitu melihat yang kawan, lalu hendak empat. Dia melihat kawan ke majelis, hendak juga empat ke majelis. Melihat kawan bina bersurban, bina bagamis, gelam macam, hendak juga empat sembahyang berjamaah. Ini nang dicari. Bila ada ikuti. Sebab kawan ini bukan nih kita berkawan cuma di dunia aja. Kena di akhirat, kena ada juga kena. Dan bisa memberi syafaat dengan diri kita andai kita dalam keadaan celaka gina. Artinya apa? Kalau gina kan ibaratnya titimbai kita dalam api neraka gina. Ini kawan nih bisa bersyafaat gina. Meminta dengan Allah Ta'ala. Sebabnya selama hidup di dunia kan senantiasa berkawan, kenapa dipisahkan? Sehingga jar Allah Ta'ala cari kawan-kawan ikam itu mana orangnya, ambil bawanya. Nah, jadi kita amun kawan nang kakak ini tadi. Kemudian yang keempat, bersiap-siap diri menghadap maut, penuh penyesalan atas dosanya dan memohon ampun dari dosa-dosa terdahulu, dan benar-benar dengan taat beribadah kepada Allah. Amun kita meminta ampun penyesalan tapi sembahyang kada digawi, maka itu tadi halnya adalah percuma saja. Mungkin ini jangan dapat menyampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya begitu semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Bismillahir nabi wal nabi wa suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yang mengalam segala salam segala semantar jalan tanenggen wantu dan mata min ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma qud bis-salamata wa sihhata wal afiyata lana wal muslimin wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabur rahmah wa abwabal barakat wa abwabal ni'mat wa abwabal quwwat wa abwabal sihat wa bisalam wa rizqi wa bil afiyah. Allahumma afina min kulli bala'in wa jamil akhirah wa syaddin wa sil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.